Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rama Arya Mukti. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya hari ini akan mempresentasikan materi sejarah wajib, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikannya. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagang, Kecamatan Mando Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno ini mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur ini telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minanga, Tamuan, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya Perjalanan Suci oleh Kemendub RI. Prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukatan. Bukti prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa. Menurut prasasti Kedungta, Bukit Sri Jayansa mengadakan perjalanan dengan memimpin 200.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanasa melakukan pada awal berdirinya Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India, sehingga puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Pada masa tersebut Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalada, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Sailendra di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, dari Kemendub, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka, meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhnya perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karang Agung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Choladewa dari Kerajaan Chola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Chola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Kerajaan Chola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi.
lamban laun suara kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya di tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain prasasti, candi, dan catatan sejarah dari luar negeri. Prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Gunung Merapi adalah prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya adalah pendiri kerajaan ini dan merupakan keturunan dari Raja Sana dari kerajaan Kalingga. Raja Sanjaya memerintahkan dengan bijaksana dengan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Sima. Raja Sanjaya juga membangun candi Hindu di daerah Prambanan. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Panangkaran adalah raja pertama dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Ia membangun candi Buddha di daerah Kalasan dan Mendut. Pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Raja-raja dari dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka juga menjalin hubungan dagang dan diplomatik dari kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, Cina, dan Sriwijaya. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur sebagai monumen agama Buddha terbesar di dunia. Namun pada akhir abad ke-9 terjadi konflik internal di antar keluarga kerajaan. Anak Samaratungga yang bernama Balaputra menuntut haknya sebagai pewaris takhta. Ia bersaing dengan sepupunya yang bernama Pikatan yang telah menikahi putri Samaratungga yang bernama Pramodhawardhani. Pikatan didukung oleh dinasti Sanjaya yang masih ada di Jawa Tengah bagian utara. Akhirnya Baraputra Dewa kalah dan terpaksa mengungsi ke Sumatera bersama pengikutnya. Ia kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya sebagai basis kekuatannya. Pikatan dan Pramodhawardhani kemudian memerintahkan bersama sebagai raja dan ratu dari kerajaan Mataram kuno. Mereka membangun Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia. Mereka juga melanjutkan pembangunan candi-candi Buddha lainnya seperti Plaosan dan Sewu. Pada masa pemerintahan mereka, kerajaan Mataram kuno mengalami kemakmuran dan stabilitas. Dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Pertama, dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat agama. Selama masa kepimpinannya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya, inilah terjadi perpecahan di kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Kedua, dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8. Bahkan di dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramodhawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Ketiga, dinasti Isyana. Empu Sindo pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang
dengan Pu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keturunan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharma Wangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu Raja Dharma Wangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Warang yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya akan menemui kalian lain kali waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.